ul amri ya. Ini ruang tenan. Terus, boleh sampean waca gak? Artinya sudah saya baca itu. Jadi tafsir Munir karangannya Syekh Nawawi napa? Banten masuk ulama Indonesia sing alim diakui teng Mekah, teng Hijaz terutama nggih Syekh Nawawi Banten. Beliau itu gurunya Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan murid golongannya Mbah Hasyim Asy'ari Satrusin. Ya Mbah Hasyim terus dibutuh Gus Dur barat. Suara malah di sana. Jadi termasuk ulama top tenggene Mekah riyen itu Syekh Nawawi Banten. Sing ngarang tafsir Munir. Ngaten kula terangaken. Hampir menjadi mainstream kalau kayak gubernur, kayak bupati, kayak lurah. Itu rata-rata legitimasinya secara syariat itu dianggap ulil apa? Amriyah. Dalam konteks NU mungkin itu PBNU, dalam konteks Muhammadiyah mungkin PP Muhammadiyah. Lah nek urusane ngaji ngene iki ulil amri aku ngomong rugen luwih sederhana, ben apa? Yang jelas melihat asbabun nuzul itu kental sekali bahwa sebetulnya masalah itu tidak keluar dari disiplin militer. Kalau kalian malam melihat asbabun nuzul, awal mula ayat ini turun itu tentang disiplin apa? Militer. Karena dalam teori perang itu 1 detik, 2 detik pasukan internal itu konflik bisa kelibas semua. Sehingga dalam sistem perang atau sistem komando tidak ada ruang ijtihad, tidak ada ruang polemik, tidak ada ruang beda pendapat. Kalau dalam suasana normal, orang boleh berijtihad bagaimana Indonesia yang terbaik, bagaimana umat Islam terbaik. Ada yang bermadzhab harus pribumisasi Islam misalnya. Ono sing berpendapat kudu jelas al-haqqu bainal haqqi apa? Hak mana batil. Berbalan di mana ini? Ayat ini secara nuzul itu jelas-jelas tentang konteks perang. Kita tahu dalam teori militerisme, dalam teori militer, teori perang tidak ada ruang diskusi, nggak ada ruang dialek, juga tidak ada ruang ijtihad. Semua harus tunduk pada perintah komandan. Sehingga orang sekali berammar bin Yasir, orang sekali Abu Bakar bin Siddiq. Ketika Nabi suatu saat mimpin, Khalid, kamu komandan. Itu sahabat yang kali berkali kayak Abu Bakar sekalipun, itu tidak berani bantah. Meskipun atas nama kesalehan Khalid bin Walid itu tidak apa-apa dibanding itu Abu Bakar. Tapi karena ini sistem perang, di mana keputusan harus final dan harus cepat. Kalau tidak terbunuh, itu harus tunduk. Jadi tidak bisa ada ruang ijtihad lagi, karena ini sudah di medan apa? Perang, harus seragam. Ya sama, teori militer mulai zaman dulu sampai sekarang sama, harus seragam, satu komandan, satu instruksi. Nah, kalau demikian halnya, maka fantasi-fantasi kita nih, sering dengarnya kita, ulul amri itu lurah, bupati, gubernur. Itu salah besar kalau melihat asbabun nuzul ini. Dan itu yang pertama kaul yang diyakini Syekh Nawawi sinten. Makanya di sini beliau bilang apa itu awal-awalnya itu qala Sa'id bin Jubair nazara hadil ayat fi haqqi Abdullah bin Hadza Asami terus fana jalat hadil ayat fakhina idzin fal murad bihim umara'us saroya. Tapi lucunya pendapat ini tidak populer di Indonesia. Paham ya? Tidak apa? Padahal ini takbir sorry, fal murad bihim umara'us saroya. Yang harus kita tunduki tidak boleh ijtihad lagi adalah umara'us saroya, komandan perang. Karena harus satu instruksi, satu garis. Sekarang kita coba latihan ijtihad. Kalau kita latihan ijtihad dalam kondisi normal, tentu guru dengan murid saja bisa beda. Nggak boleh kita langsung tunduk sama guru dalam hal kondisi normal ini, dalam hal ijtihad. Orang tahu semua kalau Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i punya mazhab sendiri yang tidak sepersis mazhabnya sinten Malik. Orang tahu semua Hambali itu muridnya Syafi'i, tapi Imam Ahmad punya mazhab yang tidak sepersis mazhabnya Syafi'i. Bahkan dalam Islam jelas-jelas ada aturan main manis ada fa'asoba falahu ajrun wa in akhta falahu ajrun wahid. Orang yang ijtihad kok benar dia punya 2 pahala, kalau salah hanya 1 pahala. Karena pasti kita dengan guru kita dengan orang tua kita dengan panutan kita, pasti ada kias ma'al farik. Kita masih bisa pembeda. Padahal sahnya kias ma'al jamek. Mesti kita ini dengan guru kita ma'al farik. Misalnya Mustafa bin Irwaqo, tak ngiyai kok Gus Bak mulang kitab. Sing ape ngaji sopo. Paham? Misalnya gue niru di tamu kok badhe yati pandhe gelang. Kowe ramai ra payu di tamu, mun sampe kurang. Malah ora payu. Paham? Padahal itu guru kita. Paham ya? Banyak. Kenapa kita harus beda dengan guru? Bukan karena melawan, konteksnya beda. Misalnya istiqomahnya kiai tentu mulang santri. Kita tidak punya santri, itu ini tonggo. Paham ya? Iku tonggo sing kita kalah sejarahnya. Tahu diutang, tahu buruh. Barang ngono kita modal dadi kiai mantan buruh wong ra salat. Bingung to lek ndak wae. Paham ya?
Bagaimana mungkin kondisi sosial kita yang begini, apa ngiyai PD kok kiai-kiai sing sana turunin apa? Iya. Paham? Akhirnya kita tetap diam-diam punya format sendiri. Nah, makanya bagaimana mungkin ulul amri itu ditafsiri kalau harus seragam di luar konteks militer tentu salah besar. Malah Imam Nawawi itu memiliki dawuh bahwa ayat ini sebetulnya turun dalam konteks militer. Gini ku umaraus saroya. Tapi tragisnya pendapat ini tidak populer di Indonesia. Mulai tiap lurah, bupati sampai SBY, tiap kiai yang mimpin ormas itu mengklaim kalau beliau itu adalah apa? Ulil amri. Dan kita harus taat, harus tunduk. Paham ya? Itu kalau menurut pendapat di sini ya, niku awal yang dipilih ya. Artinya Imam Nawawi menceritakan 3 pendapat, tapi yang diprioritaskan di pertama. Biasanya tradisinya ulama, kalau yang dihikayakan pertama itu yang diyakini, paham ya? Dia misalnya punya 3 hikayah pendapat, ya kok yang diletakkan di pertama berarti yang paling apa? Diyakini. Itu biasanya tradisinya ulama kultural. Paham ya? Terus pendapat kedua, qala ba'duhum ta'atullah wa rasulihi wajibatun qat'an. Sudah jelas ya kalau taat Allah Rasul pasti wajib. Sekarang kalaupun ulul amri itu adalah penguasa atau ulama atau guru atau orang tua, itu dalam keputusan Islam yang ijma. Ini perlu dicatat. Dalam keputusan ijma, Islam yang sampai napa? Ijma. Bukan dalam keputusan Islam yang masih dikhilafkan. Dan tidak banyak masalah Islam yang ijma. Perlu dicatat. Tidak banyak masalah Islam yang diijma. Misalnya sholat zuhur, paling yang diijma ulama itu hanya bentuknya yang 4 rakaat. Variasi senda kepembok. Paham ya? Enggak kok si tangan mbok ning isole udel apa ning igo sing jare ilang mergo dicolong Adam keluar igo dikane sinten? Awak mindol ilai harus ditutupi nak senda. Senda kembok hadis kondi iku yo pirang-pirang. Paham ya? Oh, nak sholat wong Pakistan ngeten kenceng. Wong Nabi nate dawuh nang sholat senda kep diseneni. Maksudnya tanganan beno koyo biasane. Dadi ngeten. Pak, wong ana hadis nak cara riyen guru kula nate cerita. Nak salat wong Turki apike jajatan dasinan. Kejare Nabi, kowe nak salat kudu ala ahsani hayatikum, pada baju terbaik kalian. Sarung identik mbek wong nganggur. Paham ya? Jadi nak salat sarungan berarti sowan pangeran dengan pakaian penganggur. Mergo sarung iki go kemulan, go nyolong pelem, Gue tambah dadu. Makanya orang Turki itu meyakini sholat yang baik itu pakai baju kehormatan. Iku sing gue sowan presiden gubernur dulu atau Mesir. Tenggene Turki wong sholat mesti dadinan celananan. Paham ya? Karena Nabi hanya pakai aturan umum ala akani napa? Hayatikum. Sehingga pernah ada ulama hadis besar di Al-Azhar itu khutbah dia dadinan tidak pakai baju. Ditanya itu tidak pakaian mainstream yang di Mesir, ulama Mesir. Dia bilang ini ahsani hayatikum, ini keadaan terbaik saya. Paham? Jadi kalau pakai ukuran itu tentu kita sholat pakai sarung, identik dengan pakaian istirahat. Kemulan. Menan awang kota yang biasa celananan nganggo sarung bedak ning jeding, bedak ning kamar napa? Mandi. Tentu itu pelecehan. Nganggo teori ini. Dan itu banyak ulama yang anti, betul banyak. Kalau sampean di Turki, di Pakistan, di daerah-daerah yang meyakini itu pakaian pengangguran, itu kriminal betul. Karena siarnya begitu, ya, tradisi siarnya begitu. Tapi kalau di Indonesia, untuk daerah tertentu juga, ada semua Indonesia, sarung itu identik dengan pakaiannya santri. Ya sudah kita sarungan ala santri. Tapi coba kalau di Malaysia, kayak Mahathir Mohamad, dia pakai celana, sarungnya disampingkan. Dan itu ala aksanin apa? Hayatikum. Tapi di Indonesia sama tak gitu, ketupraan tapi. Nah ini contoh. Lah yang kayak begini tidak mungkin masuk kategori wajib taat karena variannya tidak ijma gitu loh maksudnya. Saya paham ya? Tidak mungkin kita taat sama guru sama penguasa yang variannya begini karena tidak pada level nopo ijma. Paham ya? Mulane kula nu tak wiling-wilingan, kula ngerti kok santri kula. Nah salat cepet. Ya sing wajib pokoke rukuk iku juga dari subhanallah terus sujud. Pokoke sing ijma tok kula niku pokoke standar sing cepet. Kula wiling-wilingan sunah Nabi mesti tok. Kula sering kabenan putih niku tok wiling-wilingan sunah Nabi. Mergo kula coba enggak mungkin. Daripada ora blas, wae wiling-wilingan Nabi seneng pakaian putih, kula seneng putih, ngoten wiling-wilingan. Kalau paling ra seneng klambi batik jujur. Kalau Nabi paling ra seneng klambi sing corake ruwet. Mergo Nabi nate diadhi batik iku menolak karena corake napa keruwet. Jadi taubun lahu aklamu cara Indonesia napa? Makanya itu untuk zina.
Biasanya kalau dalam tradisi Islam yang untuk zina itu perempuan, apa? Perempuan. Makanya desain klambi takwa itu tidak ada yang batik karena memang kalau yang kaitan takwa itu identik dengan polos. Niki cerita sunnah loh, guys. Ini ada yang saya kritik ya. Enggak, ini cerita Al-Hasani apa? Al-Hasani hati. Tapi yang menjadi masalah, kalau nanti diskusi media, tapi masalahnya ini loh, kelambi wong Indonesia paling dalam kehormatan itu batik. Makanya banyak kiai-kiai yang sholat Jumatan malah bilang ngaku batik. Alasannya Jumatan disunatkan pakai putih, kalau enggak baju terbaik. Nah kadang batik itu menempati kata terbaik. Tapi sebetulnya itu keruwetan. Masalahnya itu ada variannya itu, varian coraknya itu yang lahu alam, yang variannya apa? Keruwetan, apa? Keruwetan. Kita ya apa-apa, tiga ya apa-apa. Penting rawuh. Lah yang kayak begini itu tidak mungkin menemukan format ijma, sehingga tidak mungkin kita wajib toh. Ini catat ya, tidak mungkin kita wajib toh. Sehingga tidak perlu santri Indonesia yang mondok Mekah terus mulai jubahan, dia tidak perlu. Sing mondok India terus nganggo turbus gitu boten perlu. Sing di kiai kemal-kemul jubahan, orang ganteng pasal jubahan, wah di sini wong. Nah, gurumu ning Mekah jubahan pantes ganteng gagah. Aku wirong puasa kriting jubahan. Mesti pikirane wong pertama ngenyek ora ngarah darani sunah Nabi. Kok nyeben tapi mesti wong ora sida nafsir sunah tapi nafsirno sing ora. Paham ya? Terus menyangkut varian-varian yang terus begitu. Lah termasuk yang diijmai ulama yang paling sensitif tentu masalah nikah. Itu mulai dulu sampai sekarang kita harus syukur sama pemerintahan Indonesia. Delala kersane Allah diputuskan sepihak. Sebetulnya sepihak, saya ulang-ulang sepihak. Format nikah di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i, yaitu harus ada wali atau pengganti wali dan dua saksi. Itu berkah betul bagi Indonesia. Delala mulai pemerintahan Belanda. Karena zaman Belanda sendiri itu urusan nikah, tolak, waris sama wakaf itu juga sudah diserahkan ulama-ulama Islam itu mulai zaman Belanda sampai sekarang. Karena nikah itu yang ila darajatil ijma itu hanya berapa? Jika ada varian-varian mazhab kayak Dawud Az-Zahiri, di Syiah sendiri ada mut'ah. Terus di Indonesia sendiri saatnya ngomong sing wis ra kuat ngebet terus akhirnya nganggo khilah-khilah napa? Mut'ah. Dasar ngajine Dawud Az-Zahiri itu khilah-khilah dhewe. Termasuk dia nanti ono kiai terkenal gegere ra karuan perkara mut'ah janda populer. Itu memang repot. Tapi apapun repotnya itu tidak boleh divonis zina. Apapun repotnya, sampai jangan pernah menvonis itu napa? Zina. Ya kalau tidak cocok, tapi jangan pernah menvonis itu zina. Karena aturan main dalam vonis, dalam sanksi itu ngendikane Nabi idraul hududat bisyubuhat. Fa innal imama la ayyukhti afil afwi khairun min ayyukhti afil uqubah. Coba cari jalan terbaik yang paling bisa ditahmilkan, bisa dimungkinkan. Karena seorang imam salah dalam mengampuni itu masih baik daripada salah dalam membuat hukuman. Salahnya pura itu jadi bener. Wes salah tangkap itu ngeri, paham ya? Nah salahnya pura orang arah masalah. Balen. Jadi kalau masalah-masalah sing ila darajatil ijma, tentu ulama wajib diikuti. Dan menyangkut sholat yang ila darajatil ijma itu bisa dihitung. Paling itu tadi bentuk subuh 2 rakaat itu ijma. Kunute wis ora ijma. Kunute mun mboten apa? Ijma. Bismillah mboten ijma. Zaman sholat nang Masjid Mekah nek haram ora ngaran wong maca napa? Bismillah. Jare wong Syafi'i ta ora maca bismillah. Terus kok tawa KTIH itu pinter oleh ngrayu jamaah. Iku maca lon-lon. Masih sepikir orang-orang. Mereka ngomong sapi sing fanatik kita kok tenan. Sah apa boten Gus? Wong Fatihah boten maca napa? Bismillah. Dikota kabeh. Iku maca tapi apa? Mugaran di sepikir rasa ngono ayo kru. Lah jamaah yo goblok nggih pun nak ngoten. Dari dulu kalau bismillah itu memang masalah. Ya, boleh lihat memang apa? Masalah. Yang kalau kayak gitu itu tidak ila darajatil ijma. Lalu wonten cerita ulama Wahabi ketemu ulama Sunni. Zamane Sunni nang Indonesia ku NU. Kita koi. Bismillah iku ayatun min kulli suratin utawa ora. Dari ulama NU ya ayatun min kulli suratin. Ya mesti kiyak tau ngendo. Ditakoki wong Wahabi. Kowe nak nulis kul wa ahad iku mulai angka 1 ayat 1 ku apa? Ya kul wa ahad le iya nak mulai ayat ditulis mulai bismillah. Ora ana tulisan Quran bismillah ditulis ayat itu. Mesti kul wa ahad 1, Allah somad 2.
Wong dhewe ora termak engko barani ayat iku piye? Wong dhewe nulis iku mulai napa? Mulai kulo wae napa? Tapi ulama Wahabi kalah sitok ning Fatihah. Khusus Fatihah itu sebetulnya dalam ini ulama Wahabi itu pasti salah. Khusus Fatihah itu memang mulai dulunya dulu zaman ulama ahli hadis. Khusus Fatihah itu bismillah ayatun minha. Ya, ayatun minal Fatihah. Makanya Qur'annya Wahabi sekalipun itu untuk Fatihah bismillah itu sudah punya angka apa? Khusus Fatihah loh ya. Nah, kira tahu neliti, menyerah tahu paham. Mulai tuilik ngapal Al-Qur'an nganti lari semak ora paham. Oh, ora bakat seneng ilmu. Khusus bismillah di Fatihah itu sudah ditulis angka 1. Karena dulunya dulu khusus Fatihah memang bismillah itu ayatun minha. Paham? Tapi di selain Fatihah jelas enggak sampean lihat. Di semua Quran seluruh dunia. Mesti bismillahirrahmanirrahim tanpa ada tulisan ayat. Baru kul a'udzu birabbil falaq ada 1. Paham? Itu menunjukkan bahwa tidak ayatun min kulli surah. Makanya sampean kalau punya Quran Arab Saudi ya, kalau sudah baca ya, ganti surat ya paling mandek sebentar. Ya langsung sabbi isma rabbikal a'la nanti ganti surat ya walaili idza yasa nanti ganti atau wadduha atau apa pokoknya dia tidak berhenti tidak baca apa? Bismillah. Tapi api pemerintahane Wahabi ya api bae ngono lan nyetak Quran standar dunia tetep ono bismillah ya. Paham? Mau dirapai Wahabi pokoke walhasil lu dekne tetep nulis napa? Jadi cocok pokoknya sementing ditulis lumayan. Paham ya? Mulane kiai-kiai kira iso do-do di jamaah. Seputi kok mboten maca Fatihah imame. Ya maca tapi kira krungu. Game pernah. Wah. Tapi itu baik. Yang kayak begini itu tidak darajatil ijma dan kita boleh balelo, nggih boleh napa? Balelo. Ya sama seperti konteks tarawih. Lo bolak-balik matur, wong Muhammadiyah roh kabeh nak tarawih nang Masjid Haram 20. Taslimatun min kulli ada tetep balelo 8. Paham balelo napa? 8. Wong NU ya roh kabeh nek Mekah Madinah ra ono kunut, tetepe balelo napa? Paham ya? Di Muhammadiyah balelo ning tarawih, NU balelo ning kunut. Itu sah secara ilmiah karena tidak darajatil ijma. Ya sah itu secara ilmiah apa? Sah. Apa contoh diterusno urusan poligami tapi ekstrim. Poligami nggih ngoten. Wong roh kabeh, nak sahabat-sahabat itu garwane ana sing 16, ana sing 10. Tapi wong Syafi'i meyakini maksimal Pak. Wong yo roh kabeh, nak Sidina Ali misalnya dibojo nganti 16. Raja-raja Mataram malah 32 apa 6. Padahal iku Khalifatullah pranata napa? Ya wong ya artinya kita ini itu tidak ilah darajatil ijma. Kamu menfonis zina pasti salah. Jangan mentang-mentang kamu Syafi'i orang Islam yang menikahi di atas 4 kamu vonis zina pasti salah. Vonis kamu pasti salah, kriminal vonis kamu. Jangan mentang-mentang Syafi'i kamu menvonis zina siapa yang nikah fawqal asbab. Enggak bisa. Karena itu memang keputusan maksimal 4 itu tidak. Sing isma paling sak ndure siji mesti masalah geger iku ijma iku. Iku mergo ngakoni dhewe-dhewe. Paham? Nah iku peristiwa kenyataan nah iku ora urusan ijma iku lah. Mana agar ana kiai sing ahli sosial kasusula tak kok iku hukume poligami piye? Poligami ora piye. Lah kok derawan iku ya mari repot. Lah mesti kemari repot. Halal sing mari napa? Jadi masalah-masalah yang tidak darajatil ijma itu tidak usah punya vonis hukum. Jangan katakan orang yang nikah fawqal arba hukumnya itu juga menyangkut Jumatan. Jangan katakan kalau sebelum 40 orang terus tidak wajib Jumatan, tetap wajib. Khas mensyaratkan 40 itu khas mazhab nopo? Tidak bisa. Misalnya di desa-desa terbelakang banyak yang jumlahnya belum 40 dan mereka tetap harus Jumatan. Dalam kitab-kitab Syafi'i sarannya juga gitu. Jika dunal arba'in sebaiknya tetap Jumatan. Meskipun nanti sebaiknya AA2 zuhron. Meskipun nanti sebaiknya ya dan apa? Karena bahaya kalau nanti ada Jumatan disyaratkan nunggu orang 40. Enggak ada dalam tradisi wong latihan berjuang langsung diumat 40. Iku apa-apaanan. Kalau latihan berjuang di umat 40 itu sakit ya.
Nabi dadi nabi selawase ana sing di umat moloro telu. Trimo wong sapi di umat minimal bro. 40. Ora ngarah. Paham? Kalau baleni malih. Kalau pendapat ulama itu ila darajatid ijma baru wajib ditunduk. Padahal masalah yang ijma itu bisa dihitung dengan jari. Misalnya sholat 5 itu paling bentuk rakaatnya yang ijma. Bentuk Fatihahnya ya misalnya Hanafi tidak harus Fatihah. Pokoknya mata ya saro minal Qur'an. Macam-macam gitu. Oke, mata ya saro nopo minal. Kalau Syafi'i bentuknya harus Fatihah. Tidak harus surat. Itu yang tidak ijma'nya. Begitu juga menyangkut itidal baca apa, rukuk baca apa, sujud baca apa juga tidak pernah ijma'. Sementing ada tumak nina, bikot beri subha. Nah, ya ukurannya bacaannya pakai begitu. Kalau diteruskan juga masalah kiroah, ada Ibnu Katsir, ada Imam Asim, ada Imam Amir, Ibnu Amir dan sebagainya. Sehingga kiroahnya Quran macam-macam. Cuma kita ngikuti kiroah atau Asim riwayatin apa? Hafiz yang kita yakini dianggap kiroah apa? Masyhur. Paham itu kalau terusaken niki. Jadi niku sing menyangkut isma. Lah niki sing radi ekstrem Imam Nawawi ngendikan wa amma taatul umara wa salatin fal aksar annaha takun muharramatan. Niki ekstremen. Kalau taat pada penguasa atau raja itu kebanyakan konteksnya, kebanyakan kasusnya itu malah haram. Li annahum la ya'muruna illa bil paling banter kebijakannya berbau napa? Nah, ini kok ekstremen ya. Jadi Senawi Banten itu ekstremen. Dan dalam hal ini saya tidak sependapat dengan Senawi Banten. Karena kalau di kitab-kitab lain itu rata-rata meyakini vonisnya jangan haram. Tidak wajib. Tidak wajib dulu. Kalau beda ini kalau contoh. Kalau dalam usul fikih dikatakan haram dengan tidak haram itu beda sekali. Sama seperti hukum dialogis. Misalnya Mustafa kere itu parah. Nah ora sugih iku ya ora nganti kere tapi ora nganti sugih. Misalnya Ruhin goblok lu parah. Tapi nak darani Ruhin gak ngalim, tapi orang nganti goblok. Nah di sini Imam Nawawi menfonisnya ekstremen. Taatul umara itu haram. Niku ekstremen. Sebetulnya dirumuskan dulu tidak wajib, nggih. Urutannya apa? Tidak wajib. Lah tidak wajib itu bentuknya bisa haram ketika maksiat. Tapi ya kadang-kadang naik ke wajib. Kalau itu menjadi maslahatul ra'iyah. Paham ya? Juga bentuknya bisa sunnah. Kalau baleni malih ya. Jadi tentang usul fikih ya, dasar-dasar ilmu usul fikih wonten aturan main ngeten ya. Pertama misalnya hukum itu wajib. Ada tidak wajib. Lah tidak wajib itu bisa sunat, bisa mubah, netral, ya, bisa khilafil aula. Jadi jangan divonis haram dulu. Ya, jangan divonis haram. Dan kita ngikuti tradisi Sunni bahwa taat kepada umara selagi tidak memerintahkan barang haram itu taatnya wajib. Selagi tidak memerintahkan barang apa? Oke, jadi misalnya SBY punya kebijakan masyarakat harus bayar pajak yang pada kadar yang wajar. Itu ya wajib. Tapi kalau memerintahkan haram maka menjadi apa? Haram. Artinya apa? Hukum taat kepada umara itu tidak ada hukumnya. Yang penting tidak wajib dulu. Nanti melihat kalau konteksnya maslahat menjadi wajib. Kalau tidak maslahat tapi tidak haram, ya nanti ada urutannya. Kalau agak baik, ya mungkin sunat. Baiknya sedikit, ya agak sunat. Kalau setengah makro, ya khilaful. Sesuai urutan-urutan di fikih. Karena itu banyak itu ketentuan-ketentuan di fikih. Lah yang menjadi masalah ini sama dengan nanti. Bagaimana kalau sesuatu itu taruhannya dengan stabilitas? Ini rungokno tenan. Entah itu stabilitas politik, entah stabilitas ekonomi. Kayak kasus Bank Senturi itu kaitannya jenenge apa? Stabilitas. Ini paling ngeri dalam semua tradisi kekhulafaan dulu. Misalnya Yazid itu jelas-jelas bentuk. Yazid bin Muawiyah jelas-jelas bentuk. Dia adalah aktor di balik pembunuhan Said Husain di Karbala. Tapi kalau dilawan akan terus berdarah-darah umat Islam. Karena de facto Yazid lah yang dianggap presiden saat itu. Karena dia putra Muawiyah yang memenangkan pertarungan politik dengan Ali bin Abi Thalib. Jika kalau dilawan akan terus berdarah-darah umat Islam. Tapi keputusannya Said Hasan mengakui pemerintahnya Muawiyah, juga pemerintahnya Yazid. Apa mengakui kebatilan? Ya enggak.
Hasan hanya ingin bilang bahwa stabilitas umat berdarah-darah harus dihindari. Perang berkepanjangan juga harus dihindari. Sehingga ketika Said Hasan disebut amil istimah. Itu paling susah. Dan itu mulai dulu sampai sekarang masalah. Begitu juga stabilitas ekonomi. Semua ulama itu ijma kalau riba itu haram. Nah, riba itu apa? Mengambil kadar lebih dari uang pokok. Tapi semua sistem keuangan dunia meskipun itu di negara Islam yang jenenge bank rumus dasarnya itu suku bunga. Lah makanya kayak sama tak ceritani. Hukumnya bank mulai NU lahir 26 sampai NU wis tuwek saiki 2000 yang pinten. Tiap muktamar mesti aja ono sing takok. Yo tetep tidak khilaf. Penengane mesti telu mulai dhisik telu. Sesuk tambah papat. Biasane mainstream pertama riba mesti haram. Wis suwe nak riba wis apa? Lah nek takok ya bank itu termasuk riba apa ndak? Orang mesti haram. Kok mune kok riba itu haram. Kalau ceritanya ya. Karena kiai-kiai yang meyakini riba haram itu betul. Kalau riba haram itu betul. Tapi kalau yang meyakini bank itu riba itu tidak mesti benar. Bank. Okay. Karena begini. Dulu ekstrim-ekstrimnya kiai tenggene Indonesia termasuk Kiai Rehan Kudus. Termasuk guru-guru saya ekstrim. Ini kemauan sempat fatwa khusus bank negara itu boleh. Masih bilang gitu. Lihat di keputusan-keputusan gitu. Yang masih punya ruang boleh bank apa? Bank negara. Alasannya dalam sistem moneter modern tidak bisa menghindari yang namanya bank. Meskipun rumus bank tentu suku bunga atau melibatkan bunga. Tapi yang boleh itu kadarnya kayak apa? Tentu ad-daruratu muqaddaratun biqadriha. Ada aturan sesuatu yang nggak bisa dihindari. Misalnya kasus deflasi atau mengalami pengurangan nilai tukar. Misalnya begini, tidak mungkin kan orang yang punya uang tahun 82 juta, yang saat itu adol sapi gede, orang nabung di bank 2 juta tahun 80. Tentu 2 juta itu jual sapi besar, regane rong. Kan nggak mungkin 2010 sing sapi disepakati rego 8 juta, tetap dibayar rong. Paham ya? Masa yang kayak itu termasuk riba? Toh tidak keluar dari Rasul Mal. Rasul Mal dulu 2 juta kan aslinya sapi itu. Bagaimana mungkin kamu katakan itu keluar Rasul Mal? Rasul Mal sapi reganya 2 juta tahun 80. Saya sapi tahun 2010 mesti reganya misalnya 10. Paham? Lah 8 juta mbok anggap riba. Lu Rasul Mal kok sapi? Sapi nek saiki regane 10 juta. Lha iku sing dadi masalah ulama. Makanya dulu ketika rektor Al-Azhar sing jenenge Muhammad Salsut, kenapa Salsut itu populer di dunia akademik? Mergo dia tahu kontroversi mengatakan jika riba itu ada juz'un yasirun yang menutup angka penyusutan uang, maka itu belum sampai kategori apa? Cuma sing dadi masalah di Jawa yang kita alami. Terus yang diakui syariat kan hanya terus pakai emas. Sementara terus wong desa pakai sapi, mergo ora duwe emas. Misalnya begini, ini pengalaman saya gitu. Kulo nu sering nangani konflik tangga-tangga masalah ngoten. Misale adike mantu, cara kuno rak diutangi kakak. Mbok Gus pokoke riyen kula utangi pedet. Pas niku payu 400.000. Tahun 80. Saiki tukarane wis ra rukun tahun 2010 ya ini wis aku. Mbok Gus pokoke riyen kula utangi sapi pedet. Lah iya dhisik mau 400.000 saiki tak tor 400.000 jadi sing utang oleh dolim. Ana 1.000 saiki tok pitik telu. Aku lah jadi kiai ini gampang kalau jawabnya. Ternyata mawon. Nak disaur 400.000 jelas mari geger. Itu kok ada pedet Pak. Wong riyen utangnya apa? Pedet. Sampai itu goblok. Terus orang nganggo pedet. Mungkin pedet ya, saya tunggu pedet. Enggak, aku ngukumi wajib nganggo krus pedet. Wis rupa duwe mesti geger. Wah, dhisik kok pedet wis sahur apa? Sekarang tetangga saya itu banyak yang haji. Itu gara-gara krusnya sapi. Dulu mbak saya itu namanya Mbak Sidik. Itu haji pun tak sapi 16. Sekarang itu wong-wong darani haji ku murah. Dulu keluarga saya haji kalau menangi dia cilik, keluarga kalau haji mau bayar 7 juta. Terus menangi malih haji 14 juta. Pas bapak kula haji 2003 niku 33 napa juta. Tapi wong desa muni darani haji saiki sepakat murah. Mergo nak nganggo sapi. Mergo dhisik sapi entek sapi 16. Saiki 30 juta lah entek sapi 4. Dadi wong desa nak darani haji saiki luwih murah timbang dhisik. Artinya apa? Rupiah yang melonjak tidak ada pengaruhnya dalam kursi wong desa. Mergo dhisik 7 juta entek sapi 6, saiki 30 juta entek sapi 4. Bagaimana Anda bisa menvonis riba dalam konteks-konteks surwet ini ekonominya, paham ya? Mesti wong ora paham, nak wong fikih ngukumi riba iku sak perampangan.
Ya mau mikir maksudnya ora paham. Paham ya? Kalau kita nanti dibantah mbak Kiai, lah anak ngotot nak jenenge riba. Sama nak diutang aku malah saya kira iso nyaur, mesti riba. Wong diutang pak, wong diutang. Saya iso nyaur mesti kudu riba. Anak riba iso nyaur. Nah contohnya biasa. Nah misalnya sama diutang aku 10 tik, saya ini boleh 10 kangelam sih buat sahur 100 rupiah riba loh kamu dengar. Iya toh, misalnya orang dulu punya pecahan 10 rupiah, diutang 10 rupiah. Saya ini rugi nyaur lagi, boleh pecahan terkecil saya ini 100. Nyusui ra iso. Wong pecahane 80 ya ora ono. Apa riba itu misalnya? Paham ya? Kalau riba itu persis nilai intrinsik, nilai nominal uang, tentu masalah. Tentu napa? Berarti uang diutang 10 sen atau 10 rupiah kudu disaur 10. Golek ini ning ndi? Paham ya? Nah ora susah bahkan riba lu nyusui duit 100 rupiah, golek 10 rupiah 80. Piye carane? Malah dadi ulama gelem mikir, Lah yang kayak begini ini masalahnya itu repot. Kalau sudah menyangkut stabilitas, itu politik, ekonomi, pasti itu repot. Kasus-kasus ini, kasus Bank Senturi, kasus masalah intelijen itu kalau pertimbangannya stabilitas politik ada intelijen, stabilitas ekonomi ada permainan bank, dua ono LPS, buah ono KKS, gampang ono bulat. Podo untuk stabilitas kiai yang ngono, antar kiai rapati ngalim kudu dilindungi, ku ngono ya kiai. Lah kan semua itu demi stabilitas. Aku ditapai wong, cara jenengan Kiai Mustofa ini sebut ini saja ya wong apik. Tapi kok nate ngeten-ngeten ya wong tahu salah tapi tetep wong apik. Itu demi stabilitas. Kalau mau tidak percaya pada kiai tinggi juga repot agama itu, Pak. Orang mau bangko yang kalau nggak ada motif percaya ono ras. Podo kalau dukungan masyarakat ke kiai rendah kita ya repot ngurus agama kenapa? Nang takoki kiai sapa itu cara jenengan budi apik ya mending. Tapi kok ngene-ngene Gus ya tetep apik di bangku ya bener. Aku lah sering disewani tiang-tiang, ono kiai terkenal apa si A tokoh-tokoh desa, mbok terkenal apa ngono jenenge fitnah yo macam-macam, mbok fitnah mbok tenan apa napa alam. Ono kiai kok kelakuane ngene-ngene, terus piye penapet dong. Sing diarani kiai ku apa? Kiai ku wong sing mimpin salat. Lah nek pancen salat itu pas kiai, lah di luar iku kowe ra ngene ora apa-apa. Sesuai kiai ini kadang-kadang tuh anakku, walau Gus kula difitnah ngeten. Ku yo goblok, kiai kok di luar urusan salat. Yang penting lu anggere salat ke rukuk makmum rukuk kabeh, pas ke sujud kabeh ku jenenge kowe pas kiai. Paham nggih? Di luar iku 50-50. Ora aku sing ngalim perasaanku ngono kok kowe kok repot. Aku wis kiai ngalim, perasaanku dadi kiai pendak mulang. Ora mulang wis rapati napa? Kiai. Dohat kontak itu godo. Gua nganti sakniki biasa teng pasar lugu teng parkiran iki lugu teng isor iki biasa. Iki tiang-tiang lugune sepeda motor dhuwur kadang yo wonten sing ngamuk. Wis ono Gus Bak. Nah, kowe bilang, aku nyayu pedak mulang. Kenapa ngene iki ora pasti apa? Cuma tetep wong saleh, men tak omong. Tetep wong saleh. Lalu kula ulama paling ora tau tersinggung. Mboten ate kula tersinggung. Kali rukun tak kontan nurut mboten tersinggung. Nggih biasa mawon. Ya, ranurut itu artinya jadi akal. Jadi pertimbang. Ya, apa jadi akal lah. Tujuannya senang dan antri jadi akal. Kadang kita ini berlebihan. Ngongkon wong liya juga taat di luar konteks urusan agama. Kadang kita nyuruh orang itu kan hadzun nafsi. Misalnya aku jadi kiai di rumah mewah, tentu kepengen ono pot sing indah, ono bunga sing indah. Ngongkon santri wajib nurut. Itu kan aku nafsu. Saat aku kepengen di bunga yang indah, di taman indah, aku kan nafsu. Kenapa instruksinya pakai lembaga kekiainan? Paham ya? Oh itu kan kriminal, kenapa? Paham ya? Kecuali misalnya Rogen ngaji ngantuk, anggap kriminal bener dalam konteks agama kok kan? Itu kriminal. Paham ya? Tapi nak Rogen tak konoto tamanku dia ngantuk itu sah, karena saya sendiri ketika kepengen taman itu ono sabun itu harus dibedakan. Soalnya tanggaku sing kiai lah ya kowe kiai sakjane bedak salat ae. Iki kowe pas kiai. Tapi kayak naruh kok jek janut kok gitu sih. Apik. Tangga-tangga deh wong salat itu ape prai gara-gara kecewa apa. Ngomongi masyarakat itu. Nak ben prai yo prai wae. Dari awal salat itu ku sunat. Ora usah maksa salat itu tapi gremeng dari awal salat itu apa? Kan arah percaya tak baturi salat itu. Mau aku nganti saya biasa salat itu.
Mula biasa dengan disani salat. Iya toko-toko biasa. Kan iki biasa mawon. Tapi kan keramat ya wong sekarang kayak. Ya biasa mawon gitu. Artinya bukan apa ya. Mbok ya agama itu tidak usah segere. Kon sunat ben tetep napa? Sunat. Terus kok ada Jawa ora atau salat subuh nek salat. Pengabar-pengabar lek ragat. Ora tau subuh nek salat. Men. Subuh asih ora tau pasti napa? Paham. Maka dan itu yang dipakai ulama-ulama dulu kayak Khulafaur Rasyidin pakai itu. Kalau perintahnya itu pribadi, mereka dari awal tidak mewajibkan. Sehingga mereka tidak punya masalah yang serius. Kalau baru atas nama agama benar-benar wajib toh. Sekarang itu kan rancu. Nah, ngono arwe. Nah, ngono santri kriminal kabeh. Misalnya wong lunga, misalnya kiye lunga kudu mobil sumban, kudu rosi kudu. Itu kan bagaimanapun ada hazun nafsi. Ya kita ngongkon santri ya ngongkon. Ben dong mobil ubah resi. Tapi kita tahu kalau itu pada unsur hazun. Nah, rodok ngantuk sithik-sithik mbek anggap yo keben. Paham ya? Kecuali kita ngongkon salat, ambek anggap kita marahi yang sowan pangeran jangan. Harus kita bedakan mana perintah kita yang masih berbau nafsu, yang mana benar-benar orisinil faktor agama. Faktor apa? Agama. Dan itu yang dipraktikkan Rasulullah. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yuja. Nabi kalau disakiti secara pribadi mudah dia memaafkan. Beliau mudah memaafkan. Tapi wa idza du'a haqqullah, kalau haqqullah yang sudah diterlantarkan itu beliau baru tersinggung. Nah, sekarang kan sudah campur aduk. Hati nafsi digawa lembaga-lembaga apa? Pak Kandani kudu nurut. Partaiku. Ya PKB atau P3 itu. Ini kalau PDIP mbah. Jangan dia kok PDIP, kalau PNS tak perjuangan. Lalu mulai dia kata, partai apa bagus? Kalau PDIP tapi PNS tak. Nah, bagus dia perjuangan. Ini orang murid butuh apa? Perjuangan. Nak melihat PDIP golongan karya. Kau ngalim butuh sering berkarya. Mohon kalau terusakan ya. Dan ini sing termasuk anti Dawe Senawi Banten. Wa idon anna a'malal umara wa sa'atin mauqufatun ala fatawal ulama. Jadi sing sederhana ayat. Harusnya kebijakan-kebijakan penguasa atau raja itu mauqufatun ala fatawal ulama, ala fatawit ulama, fatwa-fatwi. Raja atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama. Kalau bolak-balik matur. Sekarang yang merupakan garis ulama dalam konteks bernegara itu apa? Ini kalau ngomong sensitif ya. Yang kaitannya ulama dengan negara dalam konteks negara yang kayak Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Itu pancen repot. Misalnya begini. Kita punya Ambon, punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia, NTT dan apa? Ambon, Irian Jaya misalnya. Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama, itu sudah masalah bernegara. Nah, kalau nanti tanggal kiai coro jenengan sebutikus, misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal, mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah. Ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Bukan berarti saya terus pluralisme atau pakai teori-teori modern. Tidak. Saya pakai teori ulama. Saya tidak pakai teori modern. Catat ini. Saya tidak pakai teori modern. Pakai teorinya ulama. Termasuk syariat adalah menjaga peluang dakwah. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam kemudian NTT keluar dari Indonesia Ambon. Kemungkinan kita dakwah di Ambon malah ada. Juga kemungkinan Islamisasi di NTT malah ada karena sudah keluar dari Indonesia. Paham ya? Mulai dulu wali songo ambek maling ya apik. Ambek tukang zina ya apik. Ambek tukang jadu ya apik. Itu bukan berarti mereka tidak bisa bedakan hak dan batil. Dengan diapii masih ada peluang komunikasi. Dan dengan ada peluang komunikasi ada peluang dakwah, ada peluang pembenaran. Sama.
Dengan utuhnya NKRI, NTT bagian dari Indonesia, aja iso Kiai Rapai Pak Rugen buak rono NTT. Ben dadi Kiai. Ya. Lho kanca kula nek pondok dhisik ra kanggo ini ran jaya Kiai provinsi lah. Wingi sowan kula ngajak pangdok lho. Ya Allah Gus kula munggo ning sarang Kiai RT ora payu nang kono Kiai provinsi. Lho wingi sowan kula niku sowan numpak sahabat bareng sinten? Saniki mun gawe yayasan nggih sekolah tinggi lah. Jadi rektor saya gitu. Wadah buta huruf ora roh. Wong sak urip-uripe ngaji mbek kula roh tenan bodorane roh tenan. Saiki bakasane mbek napa? Pangdam. Mergo ketika ada kerusuhan di sana, mesti tokoh agama diundang pangdam. Dan ini termasuk mewakili tokoh provinsi levelnya napa? Artinya logika sehat kita, kalau kita memaksakan syariat Islam formal malah NTT lepas, itu kan berarti tidak ada kesempatan dakwah. Toh dengan tidak lepas, toh kita bukan berarti tidak ingin dakwah, kan tetap ingin apa? Mane bojo ngecewakno lae aja pegak. Nak ra mbok pegat ana kesempatan dan nek kena wong ra iso. Tapi tak takdir rapo. Ya sama. Semua sejarah Wali Songo itu sama orang nakal kan enggak apa-apa. Sampeyan delok biografi Ki Khudori Tegalrejo. Dhisik terkenal yo kancaran bajingan. Bajingane tunduk mergo sungkan ramae. Teng Rembang ono jenenge Ki Sahid. Wong e ganteng ki toreko. Niku wonten bajingan tobat mergo kula sungkan bebas saya. Mboten nate duka mek kula. Ger ketemu kula pengen senyum. Lha iku sungkan senyume nganti tobat. Artinya apa? Saat kita ekstrim atas nama hak dan batil malah lari. Toh teori itu ya diakui Quran walaupun tafazzan ghalidul qalbi lan faddu min hawlik. Toh teori itu juga tidak jauh-jauh dari aturan Islam. Meskipun kita juga punya teori yang lain karena ini tidak selamanya berjalan lancar. Kadang gue kancanan nakal ya belok akal tenang. Kancanan nonde ya katut tenang. Selingkuh tenang. Sebab itu ya ben ekstrim-ekstrim yo keben. Nyatanya pribumisasi kadang ya katut tenang. Wong Gus kancanan nakal kadang tinakali ora anut Gus, kadang Gus katut sing nakal. Malah jadi rocker. Dari sisi pertama Jawa dibeli Gus sing melok nyanyi. Ora kok sing grup band malah wiridan malah dia kan metode apapun kan semuanya jalan lancar. Tapi kita atas nama manhaj, metode, kita seluas mungkin punya wacana gitu. Terus kita punya banyak pilihan. Ini disebut istilahul aimah tetap nomor roh. Makanya, yang kamu maksud dengan syariat Islam itu apa? Kalau sering bilang. Yaitu misalnya ditetapkan undang-undang gini. Setiap syariat Islam, kenapa kita ngemis ke negara? Nunggu diundangkan. Kapan kita mandiri sebagai ulama kalau setiap syariat Islam nunggu diundang? Sebelum diundangkan negara, kita sama ulama selalu dakwah ilallah. Misalnya sebelum ada badan narkoba, urip-urip kiai mesti anti narkoba. Sebelum ada undang-undang misalnya tentang kawin, perkawinan, urip-urip kiai nak kawin mesti golek wali. Nak ana tanggane kawin mesti golek syahid, golek napa? Wali. Kenapa setiap syariat Islam kita ngemis ke negara? Dulu ketika bubaran Ahmadiyah juga kita ngemis ke negara. Tanpa itu pun kita sebagai ulama tetap anti napa? Ahmadiyah. Lah nek saiki misalnya tokoh Ahmadiyah kalau yang menarik di bangku kowe, lah saiki kowe lomonti mbek kiai kono. Kowe kali-kali nyalahno awake dhewe bareng. Mun kalah lomo ngono ae. Bagaimana mungkin kita dakwah nek kiai sunni medhit, kiai non sunni lo? Ketika wong lari ning aliran dari aliran apa tes? Engko kan nanti hisab pangeran iku mlayu perkara kowe medhit ora perkara apa-apa, ora lara. Paham ya? Ini masalah. Makanya kalau baleni malih ya. Syariat Islam itu komplit, termasuk aturan hak dan batil tapi juga aturan dakwah. Makanya kalau terima kasih ya, sama ulama-ulama sekarang itu sekarang ada rumus, ada fiqhul ahkam. Fikih yang menentukan hukum ini haram, ini halal, ini mubah, ini khilafil aula. Tapi juga ada fiqhud dakwah. Di mana dalam sebuah proses diperlukan satu toleransi, jenis apa fiqhud dakwah. Dan itu penting kita kaji. Karena dalam sejarah Makkiyah juga begitu, dalam sejarah apa Makkiyah. Ketika periode Mekah, zina itu tidak pernah halal. Kamu catat, zina itu tidak pernah halal.
Maling juga gak pernah halal. Tapi ada periode 13 tahun di mana Nabi tidak sering ngomong haramnya zina, juga tidak ada hukuman bagi pezina. Artinya apa? Tidak mendesak untuk membicarakan urusan zina, urusan maling. Karena yang mendesak saat itu urusan tauhid. Misalnya kamu dakwah di NTT. Tentu yang penting umat diajak ke logika bahwa tauhid itu lebih benar ketimbang trinitas. Ya hanya begitu saja. Kamu tidak mungkin langsung masuk ke urusan zina, maling, gento, dan sebagainya. At-tadrij fi sunnah, proses dalam sunnah. Itu juga penting. Ini tahapan-tahapan dalam proses Lah fatwa ulama itu termasuk fatwa yang begini-begini ini. Makanya dalam semua sejarah wali ini catat, mesti ada ulama formal, ada ulama yang ora formal. Di sini ada ulama yang pro syariat kayak Sunan Kudus. Oh, selawasnya ra cocok bisa nang Kali Jogo. Kok Kali Jogo pokoke wong Islam wis bener, mulane penggemar yang yogyo-yogyo. Termasuk ora usah salat dari salate Mbak Kali. Atine wis salat. Bola kan boyo lali salat 3 klaten Jogja mbok kono. Sunan Kudus kafir cara dene. Selawase ra cocok. Ya tapi bagaimanapun, bagaimana mendakwai orang Islam kawasan Jogja, Klaten, Solo, golongane pinggir, kalau tidak model Kali Jogo. Nyatane yo tetep saiki Islam pirang-pirang, sing salat yo akeh. Paham ya? Itu dulu masalah betul. Sunan Kudus kiai fikih. Bahkan ulo untuk cerita nggih dari lisan ke lisan dari para kiai. Sunan Kalijogo selawase tukaran terus mbek Sunan Ainul Yakin. Ke sisi tok ape gawe dakwah nganggo macan tengul. Napa jenenge wayang napa? Tengul. Wayang tengul lah bentuke fisik wong koyo patung. Haram. Kuman suara sorotan udziba kok ngekek nyawa barang jero kiai kuno kan ngono. Akhirnya tukaran. Kalijogo sadar iku metode efektif. Walhasil akhirnya disuwarno kiai sepuh zaman iku Sunan Kudus, Sunan Ampel terus ditenan ya saiki sedengan wayang kulit. Mergo wong gepeng ora urip. Ya tetep ana wayang tapi kulit. Artinya iku ya gepeng artinya kan gak ora urip iku kan ora perlu kon ngekeki nyok. Iku tengah-tengah. Lah Sunan Kalijogo muni sahadat kan lho munine tekaten. Muni kalimat syahadat lho muni kalimat sodo. Saking jawanisasi napa bae dene yakin putih ku sunat ya nganggone ireng terus. Kabeh foto wali songo putih kecuali Kalijogo. Dadi kabeh wonten napa? Semua. Nek tak kula bapak kula tuban Kalijogo tuban. Wong kula nate diburu tiang-tiang gara-gara terkenale bapak kula di warisan Pak Bionto semua. Saiki warise kula tu tamune kata. Golek kabine sinten Sunan. Ya kan kula enak mun tak dol lek ngopi ya. Mau kok barang apik iki mau didol kok ngopi. Sing duwe aku terserah kula. Oh ngenyawang tenan wong alim juga bakat ono semua. Mulai dulu Abu Yazid Al-Bustami juga begitu. Mesti ada ulama yang di kampung-kampung. Sama tak ceritaan ya, biar ulama syariat tidak terlalu ekstrim. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Khalifah resmi yang ditunjuk para sahabat. Dan saat itu belum banyak konflik. Ya, belum banyak apa. Itu Sayyidina Umar mendapat amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar, saya punya umat. Dia adalah orang terbaik di zamannya. Ya, saya punya umat, dia adalah orang terbaik di zamannya. Namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu dia, salamku untuknya. Dan kamu harus minta doa supaya husnul khotimah. Terus dari Umar, pakai fagi. Pulau ngertosi sepundi. Dene udah penyakit baros. Fa'ad habahullah ilamu diadirham. Walhasil nih gue katifil aisar ada bekas penyakit baros tinggal tak nopo. Tak koin gitu. Terus ini nopo. Tak koin. Ini kalau cerita. Dia punya ibu sendiri hidup di kampung Angon Wedhus. Walhasil Umar tiap ana tamu ya diblodori. Paham ya anggere sing raine mirip-mirip ngono. Nah ora kutil sen maksudnya iku. Ora mau diadir. Mboten iki kula cerita, ben sampean ngerti. Walhasil akhirnya suatu saat itu rombongan Uwais Al-Qarni dari Qurun Al-Qarni. Niku sowan Sayyidina Umar. Ketika ketemu sesuai sifat itu, Sayyidina Umar nangis juga. Uwais Al-Qarni mboten purun. Walhasil akhirnya yang memerintahkan ini Rasulullah. Uwais Al-Qarni purun nangis terus ditunggu. Lalu sing antik apa? Sayyidina Umar tanya, "Ya Uwais,
saya ingin waktu supaya kamu mau ketemu saya. Enggak ya Umar, ini harus pertemuan terakhir. Ini harus pertemuan apa? Terakhir. Walhasil semenjak itu tidak ketemu lagi sama Umar. Artinya apa? Dan itu saya yakin, sama tidak usah anut kula, kedulen anut makom kula. Dan resiko sama mesti rawani. Artinya begini, ketika orang dengan izzatil Islam, ini catat betul. Misalnya wong jadi kiai gede, kados kiai kula misalnya kiai Memun, kados Hasyim Muzadi, kados Gus Dur, kayak kiai besar. Jangan-jangan nikmatnya jadi kiai besar oleh umat loh, oleh umat tidak oleh mereka ya, jangan salah paham. Oleh umat ditafsirkan wajar dong mereka senang jadi kiai, dia mobil mewah, dia duit akeh, pengaruhnya gede. Misalnya Habib Lutfi, orang-orang punya pengaruh, Ki Hamid Pasuruan umat. Artinya apa? Mereka, aku yakin mereka orang-orang soleh yang bisa nikmati keberhadiran Allah Subhanahu. Tapi umat tetap membaca mereka, bagaimanapun ada fasilitas. Umar sebagai khalifah punya pengaruh, punya uang, punya otoritas. Bagaimana dengan fakta bahwa Islam juga mengajarkan orang hanya nyaman, hanya satu, dengan Allah, dengan kebenaran. Tapi dengan percontohan orang-orang kayak Wes Al-Qarni, maka Islam utuh. Ada penjaga syariat kayak Sayyidina Umar, Habib Lutfi, Ki Memun, Ki Hamid Pasuruan. Orang-orang jadi sentral. Cara teori sosial jadi mercusu. War. Tapi ada orang-orang yang menunjukkan bahwa dia bisa bahagia hanya dengan kebenaran. Paham ya? Akhirnya umat kan enak. Lu kasus kulo nu ngrasakno tenan. Kulo nu nganti saiki rong tau jeneng imam masjid. Padahal imam itu sungkan. Kulo mboten nate pidato. Kulo besok ya sing pasar mbek anak kulo dhewe mboten ngajak pengawal. Saya tunjukkan kepada umat bahwa ajaran Islam yang sebenarnya yang bisa membahagiakan adalah senang pangeran titik. Dan kewajiban dasar dalam Islam wong rumah anak. Soal pengaruh aku, saya ngomong ini jujur loh. Saya punya pengaruh kalau ngaji saya banyak. Tapi saya tahu betul yang kewajiban pada saya yang hakiki hanyalah saya pada anak saya. Awaladin soleh. Tahun ada hadis bakas santri. Rabbi habli miladun ka dzurriatan thayyibah ora ono tulaban. Ora ono ning Quran hadis bakas santri. Ketok tangan pun ono. Paham ya? Artinya apa? Kalau santri-santri punya cita-cita kayak kiainya, nanti dongo, itu kan terbayang kiai yang mulia, kiai yang dapat suanan banyak, kiai yang dijujuki wong akeh. Itu bahaya sekali, kok nak mulai rada di ngono mutung. Perempal-perempul. Aku ngalim lah ora ana kiai, ora dadi kiai. Yo untuk jadi kiai itu kan gampang. Orang nikmati sholat, nikmati ibadah, nikmati kebenaran wis hakikate kiai, paham ya? Malah dekne gento, nak nyarapno enak ngenteni mulu. Kulo nganti saniki, bayangno saniki. Umpama sampean saiki kuwabe lho ora seneng kulo. Kulo nek ndak ada masalah. Kulo kok krungu kabar saniki sing seneng jenengane bubar kabeh. Sami sekolah garok lho mboten susah. Kon. Hakon wah mboten susah. Karena saya harus melatih diri bahwa kebenaran Islam, wes Al-Qarni mau tukang angon wedhus ke rumah ibu. Agar iso dagangan ning pasar nak badi di rumah ibu. Tapi dengan begini dia walinya setingkat Sayyidina Umar. Karena apa? Itu tadi menjadi percontohan bahwa untuk menjadi hamba yang baik tidak perlu semegah Umar. Tidak harus semahal Umar. Kamu tidak usah niru ya. Masalah itu Isra Mulya loh. Ya, artinya ya sudah. Tidak usah niru. Ini hanya pelajaran saja. Tapi nak pulau hanya tak tiru tengah. Artinya tak tiru. Biar saya hidup saya itu murah. Lu tanyakan istri saya. Pulau sering kau udah bujuk pulau. Dek aku nak mati langsung bener. Masa ngenteni gigi. Dia pakai kuburan jero terus bener. Yo rasa ngundang uang. Yo rasa disolati. Nak anakku nih ngomai kon nyolati. Nak ora yo. Oh pokoknya rasa repot. Karena saya tepat tepung kata. Ini jelas itu gak urusan dengan saya. Yang penting aku kepengen anakku nyolati. Dengan demikian kita biasa jadi kiai yang muda. Aku mudah bahagia karena punya anak. Seneng anak sudah. Coba kalau saya menargetkan bahagia ngenteni umat yang banyak, ngenteni loyale ra genti ning kiai liya, partene ora genti partai tokoh liya. Loro ati, paham ya? Wes loro ati ra bener cara penge. Begitu juga era Abu Yazid Al-Bustami, dia juga punya teman wali sing tukang ngancani preman-preman. Nanti kalau critakno jenengan. Jadi Abu Yazid Al-Bustami saking ainul yakin nak mlebu swarga takok pangeran Gusti, kalau saya di surga temannya siapa? Jadi ora takok mlebu ta ora, tapi kalau saya di surga itu temannya siapa? Kalau dia yakin kelasnya itu tidak ada yang bandingi. Jadi dia duwe kelas sing ora ono sing banding. Sampai pangeran walhasil dijawab si A misalnya.
Ya Rugen misalnya. Rugen iku atokan cekak gawe piring Jepang iso ora tau ketunan. Dia preman sithik-sithik nyeraine sik preman wis walhasil terus barang dipethuki pas ning warung wong minum-minuman. Jadi ini buat minum, kayak kopi banyu biasa, banyu putih. Kancane udah minum kabeh. Akhirnya Abu Yazid balik kanan. Jangan-jangan ngipi saya salah. Mosok koncoku ning swarga kok wong ngono iku. Pas sampai balik kanan diceluk, ya Abu Yazid, ya betul, saya teman kamu di surga. Akhirnya tak kok Abu Yazid. Saya iku walim kelas atas, kok kelakuan ngono. Kula ngancani wong minum-minum niku dalam proses dakwah mereka itu separuh wis tak tobat. Sing separuh tugasnya jenengan mriyang. Awis mriyang wali resmi kon nobatno wong mereka. Jadi gampangane umat Gus Mek tekan mimpin Hasim Muza. Paham ya? Wabu ya terus ngetokno wali ini. Iya. Umatem kon delok ra iku. Nak ora tobat ojo udang Abu Yazid. Gelalang. Hei umatku, itu seorang wali Abu Yazid. Lihatlah wajahnya, langsung tobat kabeh. Mana alamatnya kiai, nek tau nobatno wong. Ana kiai ora tau nobatno wong, ora ana wong sing tobat krana wajahe tak suarane ora pati kiai. Paham ya? Ora pati napa? Tugase kiai nobatno wong ora ana sing tobat malah pelayan. Iku ora pati napa? Contoh lagi bahwa orang soleh itu tidak harus berkecimpung mimpin, itu cerita terbesar adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa itu dengan segala reputasi, revolusi ngalahkan Fir'aun, menyelamatkan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun. Tapi ketika Nabi Musa merasa orang terbaik, saat dia khutbah ditanya, siapa orang terbaik? Ya Musa saya. Sama Allah diingatkan sama Nabi Khidir. Itu hanya orang sendiri di tengah laut. Artinya apa? Untuk orang menjadi soleh harus punya pengaruh kan? Tapi Khidir dewean. Tapi saiki wong kejangkitan penyakit. Kiai sukses sing pengaruhi wae, jamaah akeh, nak wiridan akeh, istighosan. Kan kula nu tak latih tenan. Kula nggo gak ditegir ngalim mboten purun, mulang ngeten-ngeten. Saking nak sing mulang ra kula ketok malah keliru. Kaya misale jadi itu saja masalahnya. Ya misalnya motor rujuk era karu-karuan. Tapi saya tetap menjaga energi ala Uwais Al-Qarni hingga detik ini saya jaga. Biar saya mudah ikhlas. Islam itu gampang. Dengan kita tidak mentargetkan pengaruh, maka mudah syukur. Kulo ngrasakno tenan. Wong kulo anggere teng mriki nggih ubal ngebis, digoseki wong kaya wong awam kadang dipisoi tiyang. Cara-carane enak tenan. Artine nggih nyaman tenan. Kadang dipisoi wong kadang macam-macam cara-carane. Nah, kulo ning pasar biasa dipisoi wong nggih biasa. Ya kadang ngertos, sesuai ngerti, nek iku putrane bapak. Wong iki sepuro iki kula biasa. Nang kula boten biasa, boten apa-apa. Nggih biasa. Wong kula nak teng saran termasuk kiai. Wong nate ngebis mau dipukuli tiyang mergo ngrasa luwih kiai di bangku. Anak kula teng pondok saran ngalim ngeten-ngeten. Padahal kula gurune berarti. Kula maksudnya karena saya dipilih ngajak anak kula ya nggo dadan sitok guyon mbek anak kula wis wong awam dikan. Situ bukan apa, bukan saya apa. Untuk menjaga bahwa kajian Islam itu ada tokoh formal Kak Sayyidina Umar, Nabi Musa, Pak Kiai Memun, Habib Lutfi, siapa? Kalau di sini mungkin kados Kiai Nawawi banyak kiai enggak apa-apa, itu harus kita jaga, kita hormati. Kados Mbah Nawawi, Mbah Munawir, Mbah Arwani kita hormati. Tapi jangan lupa kiai Humul ini juga menjaga stabilitas agama. Dan itu di Wali Songo dicontohkan anane Sunan Muryo. Sunan Muryo itu satu-satunya sunan yang mau kumpul uang. Memilih kuburan di dhuwur gunung angel ra karuan. Artinya kita ini harus kaya sekali dengan khazanah-khazanah perilakunya para orang-orang Tapi kenapa kamu milih soleh-soleh yang duwe akeh? Jangan-jangan kowe wis kriminal, Pak. Wong aku sing ngalim ora milih soleh sing ngono kok kowe ora ngalim kok milih soleh sing duwe akeh pengaruhe. Lan kula nek sakniki sumpun kan, urip kula wis final. Kula anggap urip kula pun final. Mana dari bojo kula wis tidak kula mati. Kula menganggap urip kula final. Artinya saya itu sudah menganggap Islam itu final. Umpama aku Islam itu kelebihannya kan gitu, umpama dhewean ya nyaman, kumpul wong ya nyaman, tengah-tengah ya napa? Nyaman. Mulane dari Hikam ketika mendidik Humul.
Bagaimana saya butuh orang saat saya lahir juga sendiri. Kok aku ketemu pangeran dihisab ya sendiri. Kok ning jero kuburan ya sendiri. Aku tanggung jawab ning arep pangeran sendiri. Kok aku dipendem sendiri. Aku pas lahir sendiri. Aku pas mati ya rohku dicabut ya sendiri. Kok aku butuh wong lha apa? Tapi sekarang manusia semenjak ada teori ilmu sosial itu kulino didikte betapa pentingnya pengaruh relasi jaringan. Wah, teori bulat kok mbok not. Paham ya? Pembulatan teori ngono apa? Lah saniki ya Rembang kados ngene rame-rame badhe pilkada. Oh, akhir kiai disowani kandidat. Lah niku kandidat kula niku untuk bocoran. Paling sumpek kena absen jenengan. Wes kabeh kandidat takok arak-arak. Padahal cara kula disowani iki buron, tapi kita tahu kula luwih nikmat tak dolanan mbek anak kula. Kita kandhani asisten. Ya ora apa-apa rene, tapi aku ora janji ketemu. Pokoke pas dolanan mbek anak tak disini anak. Muga cara Quran niku bupati mbek anak iku dibakasi hubungane wong tuwa kok mbek napa? Mbok kowe bupati dolan apa tau dolan mbek anak menang anakku. Ana lho Gus, ora aneh pancen ngono cara Quran dibakas wae anak. Ning Quran dibakas kewajibane wong tuwa mbek napa? Anak latu doro walidatum biwaladia wala mauludul lahu biwaladi. Engko nek mati zaman tabnu adam ing koto amaluhu. Engko termasuk ya awaladin salihin. Nabi-nabi susah ya Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah. Ora iku ilmu-ilmu kiai-kiai anyar sing nuruti nafsu ana pentingnya relasi jaringan macam-macam. Ya memang penting, habli minanas itu penting, tapi sepenting-pentingnya itu masih penting sing fardhu ain rupane malah kadang ngamuk anak. Aku ning jowo dihormati kuwi anakku malah ora hormat aku. Lah manjen nyai ini ning jowo mek anake ora tau nyai. Sampai kamu ramah anak disentak. Itu dolen. Pahamin apa, Dok? Dolen. Mesti wae anake ora pasti taat. Wong anake sering disentak demi wong li. Wis kali-kali wong liya disentak demi anake. Bareng anak era hormat, aku ning dihormati malah anakku dhewe ra. Salah iki. Lho kula nganti sakniki sore anak kula tak jak piye nganti sakniki. Bukan apa kula. Kula kepengin niru tradisi wong saleh-saleh dhisik. Nabi Musa, sinten Uwais Al-Qarni mendapat kehormatan gitu perkara ngrumat ibu. Kanjeng Nabi sering cerita ana wali sing nak sowan wong ditolak iku dadi wali mau perkara ngrumat anake jare kanjeng. Lan ngendikane Kanjeng Nabi ana wong kerja ning pasar adol kayu kok mulai nggo napa kaya anake bojone iku hakon ala Allah untuk mencintai dia. Dan ternyata kewaliane Uwais Al-Qarni sing model humul, model tertutup setingkat kewaliane Sayyidina Umar. Nabi Khidir sing tanpa pengaruh muamen wiridan ning pinggir laut dianggap setara mbek Nabi Musa sing tahu revolusi, tahu di prestasi ngusir Firaun, nenggelamno nyatane derajate dipadakno Nabi. Artinya begini loh, jangan-jangan kita mengidolakan ulama besar itu bukan karena keulamaannya, alimnya enggak, tapi karena kebesaran. Buktinya saat kita mulai orang jadi kiai mutung. Padahal untuk jadi kiai itu gampang. Kowe nek salat subuh, ora selingkuh, ora domino, ora togel iku ya kiai. Sing diarani kiai sapa? Sing diarani wali. Ala inna auliya wa ila khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya mu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ora ana tarife wali kiai. Alladzina lahum tulab sing duwe santri. Alladzina lahum thalabah sing duwe murid ora. Mane kula duwe nyai ning sampean wis kiai. Mane mulai sakniki anggere sampean wis salat subuh ya 2 rakaat. Dhuwur yang 4 rakaat. Pokoke sing wis kaya ijma' ulama. Sampeyan kudu yakin nek wis kiai. Anggap ae kaya Uwais Al-Qarni mek Nabi iki. Utawa kancane sinten Abu Yazid Al-Bustami. Ini penting kula aturaken karena tren sekarang mengukur kiai sukses dia itu dipengaruh. Itu keliru besar. Tidak ada itu dalam tradisi ulama wali. Sama tak ceritani, zaman Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali, Pulau lu tahu banyak tentang beliau karena gurunya bapak saya, sepupunya mbah saya. Mbah saya itu punya bapak namanya Mbak Idris, itu adiknya Mbak Abdul, adanya Pak Hamid Pasuruan. Jadi saya tahu banyak cerita beliau. Beliau kan orang Lasem, masih misanan kalian Mbak. Niku hormat sama wali-wali kumul. Zaman itu beliau masih hormat jenis Gus Fot Sidoarjo, juga hormat jenis Mbak Muhammadun Pondoan Padi. Artinya wali-wali populer sebetulnya ya hormat sekali sama wali-wali kumul nggak terkenal.
Tapi kita kan mesti milih yang terkenal saja. Paham ya? Padahal wali-wali yang terkenal itu hormatnya bukan main sama wali-wali yang Inten sing aran I'anatul Thalibin Said Zaini Dahlan. Niku gurune sing aran sinten? Gurune sing aran I'anatul Thalibin. I'anatul Thalibin dikarang Said Abi Bakar sinten? Syafa. Niku muridé Said Zaini Dahlan. Nggih, muridé sinten? Said Zaini. Iku dhe kanca wali ning pasar bakul Keramat. Iku angger Jumat ditiliki. Ya guyon. Suwe-suwe santrine gak trimo. Santri kaya Mustofa pernah gak trimo. Wong alime ngono kok dijak guyon mbek bakul napa? Moga Jumat ditiliki. Said Zaini sing rono. Dene takok. Wong ngoten jangan tidak itu. Iku kancaku wae. Wong sing ilmu banding aku ya wong iku. Mikir apa itu. Lah iku Jumat berikutnya ditiliki meneh wis ra ono. Mau sempat misoi Said Zaini. Pengkhianati aku. Harusnya ketika ada orang lagi. Imam Syafi'i gitu. Imam Syafi'i itu orang alim kaliber. Dia itu kalau ijtihad hukum kok belum dikomunikasikan dengan Saiban Ar-Ra'i itu belum mantap. Imam Syafi'i itu mujtahid hukum, tapi kalau dia ragu, itu ngenteni kancane jenis Saiban Ar-Ra'i itu kan angon wedhus ning desa. Woi nek dikomunikasikno niku mantep. Dan itu mungkin setiap zaman mesti mungkin. Lah kula nu ngalami. Kula kan sering teng pasar. Ana mobil mau mandek. Ya hormati kula nggih biasa pakai sugem. Lah cara wong sira ro nak kula numpak dokar. Cara ora ro kan wong numpak dokar dihormati wong numpak mobil. Nek perasaane numpak mobil kan tetep ngakoni kula wong alim. Angkulo nu nate badhe teng pertelon iki kisah nyata. Nggih teng pertelon badhe bubal ngenteni mobil. Ya ana sing roh nak kula Gus ana sing ra roh walhasil. Wonten mobil kiai gede mandek wonten kula. Mboten sareng kula. Ya wong jangkan. Itu mungkin dan itu menjaga peradaban sehingga yang besar tidak angkuh mergo ana kiai-kiai sing humul. Cuma kula niku humule rapati sukses. Mari sing muncul-muncul niku mari ra jelas sing bareng. Itu bagus itu untuk menjaga energi syukur biar orang itu syukur jadi kiai tidak gantung pengaruhnya banyak, nggak gantung punya santri banyak, tapi nyaman jadi kiai karena ngugemi kebenaran, meyakini apa? Kebenaran. Dan itu penting kalau aturaken. Lalu pulau nganti saat ini kepengen ngoten. Cuma arah sukses. Artinya kayak pulau nanti tesir tempat murid. Jadi pengaruh dulu mas lo bek tamu ya rapati hormat. Kalau bek wong ya rada angel betul aneh. Tapi untuk tegir kayak kata pulau itu tegir. Sebenarnya itu tidak pilihan saya. Artinya tidak pilihan. Tapi ini perlu kalau aturaken biar khazanah Islam sing teng NTT teng Ambon itu masih. Kalau nanti diceritani dia memang zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Niku setiap begundal dibuat teng Fakfak. Teng Irian apa? Jaya. Sama seperti Inggris, orang-orang nakal dibuat teng Australia. Niku nak dirunut ya ada misi dakwahnya. Ternyata dari Irian itu turunan Arab tuh banyak. Sehingga ada Islam teng Irian nganti tok Timur Leste. Yang dulu masih Timur. Malah nih PM Timur dia namanya Martin apa? Al-Qadiri ini wak turunan apa? Wong Timur Leste kok tahu di WPM turunan? Ini berko zaman sinten Harun Ar-Rasyid. Ini begudal dibuat teng Fakfak, napa? Teng Fakfak. Ini anak turunnya termasuk tokoh-tokoh sing teng putih, teng Timur Leste, teng putih. Ini wonten sejarah. Artinya apa? Apapun kumulnya perjalanan umat Islam tetap barokah bagi yang lain. Tapi kenapa kita harus cari yang terkenal? Kiai-kiai kumul barokah. Tapi ada kelainan terus kuper loh gitu. Terus percaya ngipi jimat lah. Mari saiki ku anggere kumul identik perkara jimat sampai napa? Kere. Kumul perkara ning gunung budak ngenteni apa. Nah iku sing repot iku ora kumul lu klenek jeneng. Nak kumul nek mati Allah ora kok nek mati ngenteni keris ceblok paham nggih? Kumul kok perkara ngenteni napa? Keris. Dan niku artinya begini nggih kula matur kula bulan baleni. Zaman Ki Hamid Pasuruan itu wonten jenenge Gus Ud Sidoarjo. Zaman Ki Bisri terkenal ngalim. Niku sering diskusi hukum ambek jenenge nak boten lepat niku subhanallah. Mbok kiai tangga Ki Mabrur. Ngalim-ngalim orang Rembang Kota namine sinten? Ki Mabrur. Zaman Mbah Zubair terkenal, Mbah Zubair Abe Bakmun. Niku sering diskusi kalian Mbah Kula. Di Mbah Kula nggih muridé Pak Mahfud At-Tirmizi. Bahkan dulu ketika naskah
Nyamba Mahfud Atur Musi hilang itu dulu dicari di Lasem. Di Kiai yang saat itu belum terkenal karena masih Gus. Ini jenis Mbah Mansur. Niku murid Mbah Mansur bin Khalil. Lah Mbah Khalil itu santri sing katibnya Mbah Mahfud napa Atur Musi. Jadi banyak sejarah-sejarah di mana kiai-kiai top harus berburu sama kiai-kiai humul, kiai-kiai napa? Kiai-kiai humul. Nah saat ini sing dadi repot kan sing kiai top nyepelekno kiai humul, sing humul perkara keris mbek akeh. Lha iku padha masalah. Padahal andekan seperti cerita-cerita dulu Imam Syafi'i cari Saiban Ar-Ra'i, Sayyidina Umar cari Uwais Al-Qarni. Itu akan stabil Islam. Artinya stabil begini loh. Orang merasa Islam itu nyaman bukan karena derajat-derajat duniawi. Selama ini kita akan begitu. Wajar Kiai Wayem. Umatnya di mobil, di duit. Artinya umat itu belum bisa menafsirkan nak Kiai Ayem karena tingkat kecintaannya pada kebenaran itu termasuk pula. Paham ya? Tapi dengan ada Kiai yang tidak terkenal, dia rapati di duit, kok tetap nyaman. Berarti kan bukti tingkat kenyamanannya dia faktor kebenaran. Dan dua kubu ini harus ada terus, paham ya? Untuk menjaga kestabilan Islam. Dan dalam semua sejarah itu ada, kulo punya datanya. Lu Abu Hanifah terkenal lu nembil gara-gara murid-muridnya. Abu Hanifah terkenal rumah kamu koyo Imam Syafi'i boten. Dekne iku tukang kain ning pasar. Ku bedino ya dol kain. Adene wong alim. Wangger wong rono jebule ra pe tuku kain. Perkara takok hukum. Wangger wong Debat ra perkara nyang-nyangan, bantah-bantahan ape sing takok. Terus terkenal wong alim diadol kain. Akhirnya populer. Jadi dekne iku terkenal keulamaan iku kok toko kain. Akhirnya diabadekno saiki asline bakal kain ngoten mawon. Ya ana ulama terkenal liwat jalur toko napa? Sesuk tokone bangkrut mergo wong rono takok hukum. Niku sinten? Abu Hanifah. Saniki mboten rapati ngalim ngetokno kiai ne. Aku kula niku bertahun-tahun di kanca sing ora kula ngalim nggih kathah. Saniki yo getun mergo anak kula wong alim. Lah kaya kula wis repot kadung ngonangan repot. Muga-muga kaya roken humul. Mun kalau terusakan ya. Jadi wow guys, jadi fatwa ulama yang tidak ijma itu tidak harus diikuti. Wal ulama fil haqiqah umar fa ulul amri. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.